Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 282. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Untuk kultivasinya, 3 hari kemudian semuanya berkumpul di sana. Setelah semua orang telah menempati posisinya masing-masing, Kincen lalu berkata, "Semuanya, saya akan secara bertahap membuka formasi. Di saat formasi dibuka akan ada sebuah dampak wasiat. Jika kalian tidak sanggup menahannya, segera keluar dari jangkauan formasi." Mendengar ini semua orang menganggukkan kepalanya. Kemudian Kincen membentuk sebuah segel. Seketika formasi mulai terbuka. Boom! Formasi langsung aktif. Semua orang yang ada di dalam jangkauan formasi langsung merasakan tekanan. Separ kaisar diletakkan di tengah-tengah formasi. Sesaat berikutnya Qin Ying menjadi orang pertama yang keluar dari formasi. Karena sudah tidak kuat lagi dan juga dia merupakan orang dengan kultivasi paling lemah di sana. Disusul oleh Qin Yuanhong, Qin Batian, Xiaojan, Lingsan, Jisun, mereka semua keluar dari jangkauan formasi dikarenakan sudah tidak kuat lagi untuk bertahan. Secara alami budak hitam dengan kultivasi cukup tinggi dia dapat bertahan. Dan Yu Qiansu, Wan Qiming memiliki benih spiritual, wajar mereka juga dapat bertahan. Namun semua orang dibuat cukup terkejut di saat Ling Tian, Jian Ying yang masih mampu bertahan sampai saat ini. Walaupun mereka berdua bukan di kelas martial venerable, nampaknya memang mereka berdua memiliki bakat yang luar biasa. Pada saat ini formasi telah sepenuhnya dibuka oleh Kincen. Semua orang pun menerima tekanan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kemudian Kincen memandang Liu Tai dan Pu Xingcheng lalu berkata, "Kalian berdua keluarkan martial dao dan persepsi ranah martial king kalian." Pu Xingcheng dan Liu Tai saling memandang kemudian mengangguk oke. Dan kemudian mengeluarkan martial dao mereka. Lalu semua orang dapat dengan jelas melihat martial dao dari Liu Tai dan Pu Xingcheng. Martial dao adalah inti dari seseorang yang telah memasuki kelas martial king. Dan setiap orang di kelas martial king menguasai martial dao yang berbeda-beda. Dan itu sangatlah samar yang tidak dapat dijelaskan. Inilah alasan mengapa seseorang sangat sulit menerobos kelas martial king, yaitu karena sangat sulit sekali untuk memahami martial dao. Namun sekarang di dalam formasi mereka dapat melihat dan berbagi pemahaman tentang martial dao yang membuat Liu Xuanru, Zhou Qimpeng, Nan Gongli dan Ye Lo Hongtao terkejut. Semuanya yang sedang kalian lihat adalah martial dao Liu Tai dan martial dao Pu Xingcheng. Namun jalan untuk setiap orang berbeda walaupun kultivasinya sama. Setiap orang akan merasakan martial dao yang berbeda. Saya ada beberapa latihan martial dao, kalian bisa melihatnya dan memahami martial dao kalian sendiri, kata Kincen. Segera setelah itu sesosok bayangan samar muncul dan langsung memperlihatkan sebuah metode teknik tinju. Semua orang dibuat terkejut di saat melihat teknik tinju yang sangat kuat yang dipertunjukkan oleh bayangan samar itu. Setelah itu bayangan samar memperlihatkan teknik telapak tangan, kemudian teknik menggunakan pisau, kemudian teknik menggunakan cambuk, kemudian teknik menggunakan tombak, dan yang terakhir adalah teknik menggunakan seni pedang. Martial dao ini adalah hasil yang ditiru Kincen dari ahli bela diri puncak di kehidupan sebelumnya. Walaupun hanya 30% tapi cukup untuk pencerahan semua orang. Walaupun di kehidupan sebelumnya Kincen hanya di kelas martial sovereign, tapi martial dao-nya bisa dikatakan menantang langit. Pada saat ini satu persatu martial dao meresap ke dalam pikiran semua orang. Dan mereka tenggelam di dalamnya. Hanya itu yang dapat saya lakukan, dan jalan mana yang akan kalian dapatkan itu tergantung keberuntungan dan bakat kalian masing-masing. Semoga kalian berhasil, kata Kincen di dalam hati.
Kemudian Qinchen juga duduk bersila dan menyerap aura dari Separ Kaisar dan mentransplantasikannya ke dalam Bloodline gunturnya dan menyerap niat bela diri ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, walaupun bukan Raja Bela Diri, Qinchen akan memiliki aura Raja Bela Diri. Singkat cerita, waktu terus berlalu dan sesaat berikutnya, boom! Sebuah sinar cahaya keluar dari tubuh Kaisar Liu Xuanrui. Napas yang menakutkan juga keluar darinya. Yang mulia benar-benar telah menerobos, ucap orang-orang di luar yang nampak terkejut. Di saat semua orang terkejut, boom, boom, boom. Zhou Qinpeng, Nan Gongli, dan Ye Lo Hongtao juga meledak dan memancarkan napas yang menakutkan. Mereka berempat benar-benar telah menerobos kelas Martial King. Arai niat bela diri ini memang benar-benar menakutkan, kata Liu Tai dan Pu Xincheng. Matanya melotot memandang mereka berempat dengan takjub. Pada saat ini keempat orang berdiri tegak, mengepalkan tinjunya, memancarkan aura yang mengerikan. Empat orang secara bersamaan menerobos kelas Martial King. Pemandangan ini benar-benar sangat menakjubkan. Apakah ini rasanya mencapai kelas Martial King? Kata keempat orang itu, bahkan mereka nampak hampir menangis. Bisa dibilang ini merupakan mimpi mereka selama ini dan baru bisa dicapai sekarang. Guru, lihatlah, sekarang saya telah menerobos. Kamu mengatakan selama saya menerobos kelas Martial King, saya memiliki wajah untuk kembali ke langit utara, kata Zhou Qinpeng dengan mata penuh sukacita. Leluhur tua, sekarang kamu bukan satu-satunya orang di kelas Martial King di keluarga kita, kata Liu Xuanrui dengan penuh semangat. Bagaimana rasanya? Saya tidak berbohong, bukan? Kata Qinchen membuka matanya sedikit tersenyum di saat merasakan kebahagiaan mereka. Tuan Qin, terima kasih banyak, kata mereka berempat seraya berlutut kepada Qinchen. Sesaat berikutnya, tiba-tiba wajah Qinchen serius dan matanya menatap dengan tajam. Karena semuanya telah melakukan terobosan, maka inilah saatnya untuk menghancurkan keluarga Leng, kata Qinchen dengan wajah yang ganas. Keluarga Leng dan aliansinya memiliki 4 orang di kelas Martial King, yaitu Leng Pogong, Yue Lingchan, Wu Chenpeng, dan Yan Wuji. Yan Wuji merupakan orang paling kuat dari mereka. Waktu itu kakek buyut saya bertarung melawan Leng Pogong dan Wu Chenpeng. Pada saat itu Yan Wuji menyerang kakek buyutku secara diam-diam, yang membuat kakek buyutku mati, kata budak hitam dengan suara yang dalam yang nampak sangat dendam. Tidak menyangka ternyata kamu adalah murid dari keluarga Yuan. Waktu itu saya tidak melakukan apa-apa dan hanya menonton, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita akan bergabung untuk menghancurkan keluarga Leng dan aliansinya, kata Liu Tai. Leluhur Liu Tai, walaupun kita memiliki orang di kelas Martial King lebih banyak daripada mereka, tapi kita tidak boleh meremehkannya, kata Qinchen. Namun di saat mereka mendiskusikan hal ini, tiba-tiba Huan Huang datang ke sana. Bisha. Yang mulia, ini adalah surat laporan darurat dari perbatasan. Di saat Liu Xuanrui membaca surat itu, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi marah. Beraninya dinasti Dazhou ini. Melihat wajah penasaran semua orang, Liu Xuanrui kemudian berkata, gawat, dinasti Dazhou telah mengumpulkan jutaan pasukan dan menyerbu wilayah perbatasan kita dan telah menguasai beberapa kota. Apa? Mengapa dinasti Dazhou tiba-tiba menyerang dengan skala besar? Kata Liu Tai. Di dalam surat dikatakan bahwa dinasti Dazhou menyerang dengan sangat cepat, bahkan pasukan kita terlambat untuk bereaksi. Dan yang anehnya, mereka seperti telah mengetahui kelemahan dari setiap pertahanan di kota, kata Liu Xuanrui. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini ulah keluarga Leng? Kata Liu Tai di saat sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Faktanya semua orang di sana juga memiliki pemikiran yang sama. Keluarga Leng, mereka benar-benar sangat berani, kata Liu Xuanrui bergetar karena marah. Dia tidak menyangka keluarga Leng berani melakukan ini dan bekerja sama dengan dinasti luar. Wajah Liu Xuanrui memadat. Segera dia langsung mengambil langkah untuk keluar. Yang mulia, jika kamu mendatangi keluarga Leng secara langsung, mereka tidak akan mengaku dan kamulah yang akan menderita, kata Qinchen mengingatkan.
Yang mulia, 3 pil obat efek khusus yang dipesan Yang Mulia telah siap. Kita bisa mendistribusikannya kepada pasukan, kata Zhou Qinpeng. Yang Mulia, karena teknik kuno dari Xiao Chen, Aula Senjata telah mengembangkan senjata yang lebih hebat. Itu bisa dipakai untuk meningkatkan kekuatan pasukan, kata Ye Hongtao. Kemudian Qin Chen angkat bicara. Menurut saya, kita harus menangkap keluarga Leng terlebih dahulu. Jika itu sudah dilakukan, maka dinasti Dazhou tidak akan terlalu merepotkan. Tapi Tuan Qin, bagaimana caranya? Kata Liu Xuanrui. Mendengar ini, Qin Chen hanya terdiam dan tersenyum tipis. Terlihat dia memiliki sebuah rencana. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.